Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Fadilat Mojo dengan NPM 2206082985. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana menggunakan modul attendance, timesheet, contract, dan juga overtime di Odoo, khususnya di OS Windows. Oke, jadi kita masuk ke langkah pertama terlebih dahulu. Kita masuk ke modul attendance dulu. Jadi pertama kita harus memastikan terlebih dahulu ya bahwa modul attendance ini telah berhasil diaktifkan. Nah, teman-teman tuh bisa cek di app listnya di modul attendance, nanti cari attendance, nanti bakal ada seperti ini, HR attendance, kalau misalkan sudah, berarti sudah aktif. Kemudian kalau misalkan sudah, kita bakal tes dengan eh, menggunakan salah satu akun employee. Di sini saya menggunakan akun bernama Halima. Di sini saya melakukan check-in dengan masuk ke modul attendance. Nanti di sini tampilan seperti ini, check-in, lalu teman-teman bisa tinggal press aja, tinggal tekan tombolnya, lalu nanti kalau misalkan sudah, nanti bakal ada keluar seperti ini. Check-in at kapan untuk menunjukkan kapan si Halimah ini check-in atau karyawan teman-teman ini check-in. Kemudian setelah selesai, nanti kalau misalkan teman-teman mau check out, nanti ada tulisan sini want to check out, teman-teman bisa langsung check out. Dan teman-teman nanti tampilannya bakalan seperti ini kalau misalkan sudah selesai buat check outnya. Jadi akan ditunjukkan kapan check outnya dan juga durasinya. Kemudian setelah berhasil check out, nanti teman-teman bisa cek melalui akun admin. Kita login sebagai admin, juga kita periksa data reportnya dengan memilih model attendance di admin, lalu masuk ke menu reporting. Nah, untuk mengoptimasi penggunaan master data, kita bisa melakukan import file attendance. Nanti formatnya di sini ada employee-nya siapa, lalu ada check-in-nya, lalu ada check-out juga. Nah, bagaimana caranya? Nanti dari tampilan ini, teman-teman bisa pilih ke favorite, sana ada import records, lalu teman-teman bisa upload file dan juga jangan lupa untuk melakukan tes terlebih dahulu. Apakah sudah sesuai atau belum dengan format-format ininya ya, kolom-kolomnya. Kalau misalkan sudah, teman-teman bisa tinggal import dan nanti tampilan bakal keluar. Nah, kemudian kita masuk ke configuration yang dimana ini akan mempengaruhi di eh, modul-modul yang selanjutnya akan saya jelaskan. Sini masuk ke attendance masih, kita masuk ke configuration. Nanti teman-teman akan menemui setting seperti ini, lalu pilih ke yang extra hours. Nanti ini di bawah ini kita centang terlebih dahulu extra hours-nya. Start from-nya teman-teman bisa atur sesuai dengan keinginan teman-teman dan juga tolerance time untuk company dan juga employee-nya. Nah, kalau misalkan sudah, tadi kan kita sudah semua menggunakan check-in, check-outnya, teman-teman bisa cek reportingnya. Nanti bakal ada attendance analysis. Nanti di sini ada beberapa analisis. Di sini saya menggunakan analisis untuk setiap tanggalnya. Setiap tanggalnya untuk employee-employee yang telah hadir melakukan check-in dan juga check-out. Oke, untuk attendance sudah selesai, maka kita masuk ke timesheet, yang dimana di sini bertujuan untuk record kegiatan karyawan selama pengerjaan proyek, sehingga dapat dibantu dengan mudah oleh kepala seksinya. Jadi di sini kita jangan lupa untuk mengaktifasi modul timesheet, di sini sudah melakukannya. Lalu kemudian kita masuk ke modul timesheets dan juga kita buat timesheet baru dengan melakukan tombol new di sini dan kita bisa menyesuaikan fieldnya. Di sini ada date-nya kapan, project, task, dan juga description dan juga hour spend. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Kemudian kita bisa menggunakan master data juga ya. Jadi kita pilih favorites, lalu import records, lalu kita upload file, kita import file, lalu jangan lupa tes juga import. Nah, tapi sebelum itu nanti teman-teman mungkin kalau misalkan langsung melakukan ini bakal terjadi error. Nah, bagaimana mengatasi error ini? Kita masuk ke modul project. Nanti teman-teman bisa aktifasi terlebih dahulu. Kemudian kita isi dengan memilih tombol new ini. Nanti teman-teman bisa isi project name-nya sesuai dengan master data yang teman-teman ingin input dan juga task sesuai dengan yang teman-teman ingin input. Kemudian kalau misalkan sudah, nanti kita lakukan kembali import master data dan hasilnya sudah seperti ini. Jadi sudah terisi semua. Kemudian timesheet sudah selesai, kita masuk ke kontrak. Nah, kontrak dan modul selanjutnya itu overtime ini akan saling berkaitan. Jadi kita mulai terlebih dahulu dengan kontrak. Nah, di sini kita login sebagai kepala seksi dan kita masuk ke modul employee. Nah, kita tentukan salah satu employee mana yang akan kita urus kontraknya. Di sini saya bernama Haru ya untuk kontrak employee yang akan saya urus. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, nanti teman-teman bisa pilih yang no contract sini. Teman-teman klik, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kontraknya ini belum ada untuk employee bernama Haru ini. Kemudian bagaimana caranya? Teman-teman bisa langsung create di sini, create dan juga kita isi field. Nanti fieldnya ini akan seperti ini tampilan dan teman-teman bisa isi sesuai dengan keinginan teman-teman.
atau keinginan Anda sesuai dengan perusahaan yang dibutuhkan bagaimana. Kemudian ini untuk kontrak detailsnya, lalu kita masuk ke salary information, teman-teman bisa klik dan juga teman-teman bisa isi untuk informasi gaji employee ini. Sini bisa ada per month, per day, dan juga per hour. Lalu kalau misalkan sudah, nanti di atas ini itu teman-teman bisa langsung klik running aja. Dan itu mengindikasikan bahwa kontraknya itu sudah berjalan. Oke, urusan kontrak sudah selesai. Kita masuk ke modul terakhir yaitu modul overtime, yang dimana overtime ini bisa dibilang sebagai jam lembur. Biasanya karyawan-karyawan ini memiliki jatah untuk jam lemburnya. Nah, pertama kita masuk dulu sebagai admin dan kita download terlebih dahulu modul ekstra HRMS Overtime. Kemudian kita cek terlebih dahulu untuk pip install Pandasnya. Untuk install Pandasnya terlebih dahulu, kita masuk ke kontainer kita dan juga masuk ke install Pandas untuk memeriksa apakah Pandas kita ini sudah di-download atau belum. Kalau belum, bakalan otomatis terdownload. Kemudian kalau misalkan sudah, jangan lupa kita melakukan update apps list dan juga kita cari modul Open HRMS Overtime dan kita aktivasi. Nah, kemudian kita masuk ke modul Overtime Type dengan dengan cara masuk ke modul Overtime Request dan juga pilih yang Overtime Type sini ya. Nah, kemudian kalau misalkan sudah, teman-teman bisa nanti tinggal new untuk overtime tabsnya nanti teman-teman bisa buat yang namanya itu cash hour. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu untuk di sini name, from, to dan juga rate ini disesuaikan dengan jam lembur jam berapa saja atau berapa lama saja yang perusahaan teman-teman ingin masukkan. Kemudian kalau misalkan sudah kita kembali lagi masuk ke salah satu akun employee yang tadi sudah kita apa namanya sudah kita urus kontraknya. Kemudian di sini kita buat request overtime baru ya. Di sini yang kita lengkapi adalah date from dan juga date to-nya. Oke, kalau misalkan sudah, kita jangan lupa untuk klik submit to Binance. Nanti bakal progresnya bakal berubah menjadi waiting. Nah, nanti kalau misalkan sudah, kembali kita ke kepala seksi, lalu di sini kepala seksi akan memeriksa nih untuk overtime tab-nya kita ubah menjadi cash hour sesuai yang kita masukkan tadi. Ada yang 1 jam, 2 jam, juga 3 jam. Nah, di sini kepala seksi memiliki dua opsi, bisa melakukan approve dan juga reviews. Kalau misalkan approve, nanti kalau misalkan teman-teman sebagai kepala seksi bisa klik approve ini, nanti tampilannya bakal seperti ini. Di sini di pojok kanannya sudah menjadi approve. Dan langkah selanjutnya adalah teman-teman akan membuat yang namanya payroll ataupun payslip untuk employee yang tadi telah diurus untuk jam lemburnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini ada description overtime yang dimana di sini menunjukkan bahwa si Haru ini telah di-approve untuk jam lemburnya atau overtime-nya. Oke, kalau misalkan sudah, berarti sudah selesai untuk approve. Tapi kalau misalkan yang reviews, sama seperti tadi, namun overtime tab-nya kita isi sebagai cash hour. Nah, di sini tadi kan approve, teman-teman bisa langsung reviews. Nah, kalau misalkan sudah reviews, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan di kanan atas tulisannya bukan indikasi progresnya bukan menjadi approve, tapi menjadi reviews. Seperti itu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.